Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara sosialisasi positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan acara kita ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita kirimkan ke ruh baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 04 Setia, Bapak Elsa Judaini, SPD SDM SI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SDN 04 Setia. Baiklah, acara akan kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pembukaan sebagaimana berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ummi Sa'adah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Umi yang telah membacakan ayat suci di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat tadi acara kita berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Neti Gama Surapsi. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Elsa Junaidi, SPD SD FSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita semua senantiasa dilimpahinya nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama di ruang kelas SD Negeri 04 Setia ini. Seterusnya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ibu-ibu majelis guru dan juga tenaga kependidikan SD Negeri 04 Setia. Jadi pada kesempatan menjelang siang ini sengaja kita bersama-sama di ruang kelas ini, yaitu dalam rangka sosialisasi budaya positif yang diterapkan oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Tentunya ini di lingkup atau di lingkungan SD Negeri 04 Setia, Kecamatan Duagoto. Jadi bagaimana tentang budaya positif yang diterapkan oleh calon guru penggerak ini? Tentu ini nanti akan sama-sama kita dengarkan penyampaian dari calon guru penggerak kita, calon guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 04 Setia ini. Jadi dalam hal ini penerapan budaya positif ini adalah merupakan kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak kita, yang tentu ini aksi nyata yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita ini, tentu ini nanti juga merupakan bukan hanya calon guru penggerak saja yang menerapkan. Tentu ini kita semua tentu harus ikut bersama-sama untuk mewujudkan ini, untuk menerapkan ini. Karena istilahnya untuk menciptakan suasana di sekolah itu kan harus kita ciptakan suasana yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan. Tentu di sini nanti bagaimana penerapan budaya positif ini? Tentu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Dalam hal ini tentu
kepada kita semua tentu harus saling berbagi, saling bekerja sama, saling mengisi, sehingga nanti terwujud istilahnya bagaimana sekolah kita yang sudah baik tentu akan menjadi lebih baik. Kan itu harapan kita semua. Jadi nanti bagaimana penyerapan budaya positif ini, tentu ini mungkin nanti menyangkut terutama masalah disiplin dan lain-lain sebagainya. Itu nanti yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita. Jadi harapannya disampaikan ini nanti, disosialisasikan ini nanti, sehingga seluruh stakeholder yang ada di SD Negeri 04 Setia akan sama-sama saling bahu-membahu, bekerja sama, sehingga tercipta tadi yang kami nyatakan dengan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan buat anak-anak kita, sehingga tumbuh kembang anak kita itu akan sesuai dengan tingkatan usianya, karena ini juga menyangkut dengan hal tersebut, menyangkut dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi harapan kami tentu untuk istilahnya bagaimana mengembangkan atau menerapkan budaya positif ini, disinilah diperlukannya seorang guru yang bisa menjadi pilot project bagaimana mengimplementasikannya. Jadi melalui calon guru penggerak inilah sebagai pilot project kita, bagaimana mengimplementasikan tentang budaya positif tersebut. Jadi harapan kami kepada kita semua, ini untuk selalu meningkatkan kapasitas diri kita. Meningkatkan kapasitas diri kita, terutama tentu kita sudah ditakdirkan, sudah kontraknya kita sebagai seorang guru. Maka apa tugas-tugas kita sebagai seorang guru? Jadi guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi di sini juga guru itu bagaimana mendidik, bagaimana menumbuhkan karakter. Jadi mungkin dalam penyampaian kami, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Marilah nanti kita sama-sama mendengarkan dari calon guru penggerak kita angkatan 9 bagaimana tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita angkatan 9 di lingkungan SD Negeri 04 Setia. Jadi pada hari ini sosialisasi budaya positif di SD Negeri 04 Setia secara resmi kami buka. Sekian saja, banyak maaf. Kami sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan semangat kepada calon guru penggerak angkatan 9 khususnya dan umumnya bagi kita semua warga sekolah di SDN 04 Setia. Acara selanjutnya, acara inti sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Darmila Putri SPD SD. Kepada Ibu Darmila Putri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan
SD Negeri 04 Setia ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 04 Setia. Salawat beriring salam kita kirimkan ke ruh Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang belum berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Dan sepantasnya lah dan selayaknya lah kita kirimkan sepotong doa buat beliau dengan lafaz mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau kelak nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala SD Negeri 04 Setia dan seterusnya buat rekan-rekan teman sejawat Bapak Ibu Guru SD Negeri 04 Setia yang telah meluangkan waktunya bersama kami untuk mengikuti sosialisasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 04 Setia. Sekali lagi izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang telah meluangkan waktu untuk kami calon guru penggerak angkatan 9, di mana budaya positif ini merupakan salah satu program dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya, di sini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, izinkan kami mungkin supaya lebih hangatnya topik kita untuk sosialisasi ini, kita terlebih dahulu mungkin ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi pada pagi hari ini. Begini pertanyaannya Bapak Ibu, nanti kalau jika CGP berkata tepuk tangan, silakan lakukan perintahnya Bapak Ibu. Jadi cluenya di sini, kata-kata intinya jika CGP berkata. Apa yang di instruksi berikutnya silakan Bapak Ibu ikuti. Misal, jika CGP berkata tepuk tangan, ya kita bertepuk tangan. Jika CGP berkata pegang pundak, kita pegang ya Bapak Ibu untuk melihat konsentrasi kita, apakah kita fokus pada hari ini. Bisa dimulai Bapak Ibu? Oke. Jika CGP berkata tepuk tangan, jika CGP berkata pegang kepala, pegang bahu, ya kena ya Bapak Ibu. Cluenya tadi apa Bapak Ibu? Jika CGP berkata, oke kita ulang lagi. Jika CGP berkata pegang tangan, jika CGP berkata pegang bahu, pegang kepala. Masih ada ya Bapak Ibu yang belum konsentrasi. Kita coba sekali lagi Bapak Ibu, apakah kita masih fokus? Bisa ya Bapak Ibu? Jika CGP berkata pegang telinga, jika CGP berkata pegang pipi, CGP berkata bertepuk tangan. Masih ada kurang Bapak Ibu jikanya. Ya itu dia permainannya Bapak Ibu, SPP-nya. Oke silakan tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu, guru-guru hebat semuanya. Nah di sini Bapak Ibu, tentunya salam bahagia buat kita semua. Di sini di modul ini program di CGP ini yaitu yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu tentang budaya positif, bagaimana budaya positif yang sudah kita terapkan di SD Negeri 04 Setia, di mana agendanya yang telah kita lakukan tadi yang pertama pembukaan, bagaimana kompetensi lulusan, capaiannya nanti, dan pemahaman inti yang akan kita laksanakan sebentar lagi sampai nanti Bapak Ibu kita merefleksi apakah kegiatan budaya positif ini sudah kita terapkan. Di sini Bapak Ibu kita nanti akan memahami konsep tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Dan yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umumnya untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan berikutnya adalah memahami sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam
murid. Nah, di sini Bapak Ibu muncullah pertanyaan pemantik kita yang pertama. Nah, sebelum kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Boleh? Silakan. Ya Ibu Arya Ulfa, berikan alasannya. Nah, jadi kami menjawab tidak setuju karena hukuman itu kan kalau kita dengar itu dulu hukuman dan timbalan itu tuh peninggalan kolonialisme ya. Kemudian kalau pembelajaran yang sekarang itu kalau hukuman itu tidak diperbolehkan karena dianggap tidak mendidik. Ya. Sekian pendapat kami. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Arya Ulfa bahwa pendidikan itu katanya tidak setuju bahwa pendidikan dapat mendisiplinkan anak. Di sini Bapak Ibu kita ambil poin intinya saja bahwa hukuman itu cuman bersifat sementara, pendek. Misalnya, hukuman di sini kita beri hukuman kepada seorang anak, dia akan takut pada kita sendiri dan nanti misalnya ini ya contohnya Bapak Ibu datang guru lain bidang studi yang akan mengajar di kelasnya, hukuman tersebut, disiplin tersebut tidak akan dipakai sama anak tersebut. Karena kenapa tadi hukuman di sini bersifat eksternal, bukan internal, istilahnya di sini kesadaran dirinya sendiri. Jadi itu tepat sekali tadi. Terima kasih atas masukan, atas pendapat jawabannya tadi dari Ibu Arya Ulfa. Pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setujukah kita atau tidak? Setuju ya, ada yang setuju dan ada mungkin yang tidak. Oke, kita lihat nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu ya Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Ya, kadang-kala kita juga memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, di mana penghargaan di sini tidak hanya berupa barang atau benda saja Bapak Ibu. Pujian juga termasuk atau verbal ya Bapak Ibu, kata-kata sebagai pujian termasuk motivasi. Nah, untuk hukuman tadi Bapak Ibu atau reward yang kita berikan kepada anak didik kita sebagai murid kita, bagaimana sebenarnya penerapannya di budaya positif di sekolah kita? Apakah sudah tepat atau tidak? Mari kita sama-sama kita pahami materi berikutnya Bapak Ibu. Nah, di mana di sini nanti untuk budaya positif ini Bapak Ibu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, jadi untuk berikutnya Bapak Ibu, izinkan kami membahas satu persatu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di mana sekarang kita berada di perubahan paradigma baru. Coba Bapak Ibu, kita kepalkan tangan kita. Tangan A mengepalkan tangan, tangan B juga mengepalkan tangan. Anggap di dalam tangan kita ini sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Si A mengepalkan tangan, dia memegang di dalam kepalanya sesuatu yang berharga. Si B juga seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu A atau B, apa yang akan Ibu lakukan jika seseorang atau beberapa orang datang untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Nah, apa yang akan kita lakukan? Sementara yang di kepalan kita ini adalah hal yang paling berharga buat kita. Kira-kira bagaimana? Apapun tantangannya, bujukan rayuan orang datang sama kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya
mempertahankan kepalan yang ada di tangan kita. Sebenarnya Bapak Ibu, siapa yang memberi instruksi untuk membuka kepala tangan atau tetap mempertahankan kepala tangan tersebut Bapak Ibu? Kita sendiri. Nah, disinilah letak posisi kontrol kita nantinya Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol diri kita, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan orang lain tersebut pun tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Dia sendiri pribadi yang mengontrol dirinya. Bukan timbal balik ya Bapak Ibu, kita tidak bisa dikontrol orang juga tidak bisa kita kontrol. Jadi kita sendiri pribadi yang mengontrol diri kita. Nah, di situ Bapak Ibu untuk perubahan paradigma ini permainannya tadi. Dan berikutnya kita lihat dari mana perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan bisa melihat ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Dan kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di mana nanti Bapak Ibu intinya tadi posisi kontrol yang kita miliki, kita sendiri yang mengontrol diri kita, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang permainan kepala tangan tadi Bapak Ibu, ada A dan B. Kita sama-sama mempertahankan prinsip kita, itu intinya Bapak Ibu. Dan di sini, nah, yang tadi yang sesuai yang kita bahas, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum perubahan paradigma ini ada stimulus. Jika stimulus respon, ini di saat di stimulus respon Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita menerapkan teori kontrol atau pilihan, maka yang akan terjadi yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Itu di stimulus respon berbeda dengan teori pilihan kontrol ini Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misal, murid kita ada 2 orang, ada yang baik dan ada perilakunya yang agak jelek. Apapun perilakunya Bapak Ibu, di teori pilihan kontrol ini semuanya sama-sama memiliki tujuan. Yang biasanya yang kita terapkan bahwa, nah, si anak ini sudah bandel, mungkin nakal ya perilakunya, pasti kita sudah menjudge dia, tanda kutipnya anak ini tidak baik. Begitu ya Bapak Ibu. Pada stimulus, pada posisi kontrol ini Bapak Ibu, apapun yang dilakukan seseorang atau anak murid kita, semuanya memiliki tujuan. Nah, itu pandangannya Bapak Ibu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Sebelumnya Bapak Ibu, kita bisa dikontrol orang dan kita juga bisa mengontrol orang. Nah, untuk teori pilihan ini Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan kita pun tidak bisa dikontrol orang lain. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, dan orang itu pun dirinya sendiri yang mengontrolnya. Itulah perbedaan antara stimulus respon segala paradigma dengan teori pilihan kontrol ini Bapak Ibu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sama ya Bapak Ibu, umpamanya anak kita gagal, pasti kita membujuk terus, merayu terus. Nah, sebenarnya kalau di teori kontrol Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di mana di sini kita berkolaborasi dengan si murid kita yang mengalami kegagalan supaya dia mencapai tujuannya. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Dan pada teori kontrol, model berpikir menang saja Bapak Ibu. Tidak ada kalahnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pada stimulus respon ini kita dulu ada kalah, ada pemenang, ada kalah ya Bapak Ibu, kalah menang. Dan pada teori kontrol ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini di disiplin positif Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya bisa mengontrol diri Anda. Sesuai yang kita jelaskan
berbeda. Itu Bapak Ibu yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi dari penjelasan tadi apa makna dari disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari disiplina ya Bapak Ibu, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Intinya di sini Bapak Ibu sudah ada pemaksaan. Dan nah di sini Bapak Ibu kita lihat dari nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan di penerapannya nanti Bapak Ibu kita bawakan nilai-nilai kebajikan positif Bapak Ibu di setiap perilaku atau tingkah laku atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai tersebut bersifat universal ya Bapak Ibu. Dan di sini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Dan berikutnya adalah misalnya nilai-nilai kebajikan ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Masih ingat kita Bapak Ibu nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seterusnya apa Bapak Ibu? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan bergotong royong. Nah, kebajikan nilai-nilai yang universal ini Bapak Ibu akan mengacu nanti ke profil pelajar Pancasila kita. Nah, materi yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bagaimana tadi Bapak Ibu hukuman yang kita lakukan pada murid kita, apakah menimbulkan dampak bagus atau malah sebaliknya? Oke Bapak Ibu, langsung kita masuk dan kita pahami. Nah, di sini Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertama motivasi eksternal. Apa sih Bapak Ibu sebenarnya? Oke, kita lihat. Motivasi eksternal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, kita lihat Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Nah, kita sekarang berada di kurikulum Merdeka. Bagaimana dengan menurut tokoh kita Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri Bapak Ibu. Jadi apakah kita sudah melaksanakan itu berarti kita sudah merdeka. Itu menurut beliau Bapak Ibu ya. Dan ini Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Nah, di mana hukuman itu ada nanti di sana dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum di sini penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak
penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya apa? Nah, di sini Bapak Ibu tadi ada dua, eksternal dan internal. Nah, hukuman dari eksternal ini Bapak Ibu, kita akan mencapai sesuatu karena sudah diiming-imingi. Misal, Bapak akan melakukan ini, nanti Bapak akan mendapat hadiah. Jadi itu sudah penghukuman penghargaan dari eksternal Bapak Ibu, ada dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam, si anak atau murid kita atau kita sendiri menyadari bahwa apa yang akan saya lakukan nanti akan berdampak positif atau yang bagus. Jadi tidak ada hal di sana tujuannya mengharapkan sesuatu dari orang, tapi dari dalam dirinya. Itulah dia Bapak Ibu dari intrinsik dan perbedaannya dari eksternal. Makanya tadi Bapak Ibu kalau kita kasih hukuman atau penghargaan sebagai reward tadi Bapak Ibu, bisa-bisa nanti anak kita ada ya Bapak Ibu ketergantungan ya, oh nanti saya belajarlah. Kenapa saya belajar lebih rajin? Nanti saya dapat hadiah dari Bu Putri. Nanti kalau saya seperti ini, saya akan dapat plus atau saya akan mendapat pujian-pujian dari teman-teman dari Bapak Ibu. Itu ada tujuan eksternalnya Bapak Ibu, dan itu dari penghukuman atau penghargaan dari eksternal. Nah, yang diharapkan di sini itu intrinsik Bapak Ibu, kesadaran diri sendiri. Oh, saya mau juara, umpamanya anak murid kita. Nah, dia sadar akan itu, dia akan melakukan tanpa ada pujian dari kita, tanpa ada imbalan-imbalan dari kita. Nah, itu dia Bapak Ibu untuk dihukum oleh penghargaan tadi dari eksternal dan internalnya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau hukuman tadi ada jangka pendek, sudah kita bahas tadi. Si guru A masuk, dia disiplin. Si guru B masuk, dia tidak lagi, karena dia takutnya sama saya saja. Nah, ke sana perginya nanti Bapak Ibu. Berikutnya adalah, nah, apa saja yang memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Kita beri dia pengakuan secara khusus, dan kita beri dia pengakuan secara pribadi, bukan di depan murid-muridnya, di depan teman-temannya Bapak Ibu. Nah, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kalau itu kita berikan secara bersama, dan beri pengakuan secara konsisten. Maksudnya tidak saat itu saja. Nah, berkontinu ya Bapak Ibu. Besok dilakukan siapapun orangnya, silakan beri reward atau pujian. Kalau itu yang akan kita lakukan, dan fokus pada prosesnya. Jangan nanti satu kali saja Bapak Ibu kita terapkan. Nah, di sini ada contoh perlakuannya. Kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Bisa kita lihat Bapak Ibu di depan. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, kita lihat lagi. Nih, oke, kita jawab bersama Bapak Ibu. Mencatat 100 kali. Bisa kita kuisnya ya Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, termasuk apa? Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali tak terlambat ada di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Bagus ya, tepat sekali Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi tepat sekali Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk, oke, yang terakhir lah Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Lihat Bapak Ibu, materinya PJOK. Itu bisa ini nanti pemanasan deh Bapak Ibu. Oke? Nah, ini dia Bapak Ibu tadi jawabannya. Udah kita jawab bersama. Oke, kita lihat apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat saja Bapak Ibu, karena waktu kita mungkin ada. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Jadi pada hukuman itu nanti bedanya di sini menyakitkan ya Bapak Ibu. Anak membenci kedisiplinan, nanti jadinya Bapak Ibu. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, ada lagi
Oke, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi di restitusi ini Bapak Ibu nanti ada anak kita bersalah. Nah, bagaimana kita mengembalikan anak tersebut dari kesalahannya menjadi yang baik ya Bapak Ibu, sehingga dia nanti akan bisa kembali ke kelompoknya atau bergabung dengan teman-temannya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ada tadi identitas hukuman, disiplin itu nanti ada dua yang dimunculkannya. Pertama konsekuensi dan berikutnya adalah restitusi. Bisa kita lihat saja Bapak Ibu. Nah, ini dia ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bisa memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, yang ketiga ya Bapak Ibu. Nah, nih, keyakinan kelas. Nah, kita berada di keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dia Ibu Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, kita membuat aturan di dalam kelas dengan keyakinan kelas. Apa kira-kira Bapak Ibu perbedaannya? Kalau keyakinan kelas kita Bapak Ibu kita buat disepakati secara bersama di dalam kelas itu dengan kita sebagai guru dan warga dalam kelas tersebut bersama anak-anak kita. Sementara aturan sudah paksaan Bapak Ibu, cuma satu arah saja yang membuat. Udah ada itu Bapak Ibu. Contoh memakai pakaian seragam, itu aturannya Bapak Ibu. Misal keyakinan kelas, kalau mau keluar kita minta izin dulu, mungkin dibikin secara bersama di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu turunannya budaya positif. Nah, jadi peraturan kelas, dari peraturan kelas akan dikembangkan, diturunkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu akan tercipta lingkungan positif yang membentuk budaya positif. Kenapa? Keyakinan kelas itu terciptanya nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke Bapak Ibu, nih terakhir dari saya mungkin nanti ya Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Ada poster di depan. Di depan ya, ada warna hijau dan ada warna putih. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana keyakinan dan yang mana peraturan? Bapak Ibu, warna hijau apa? Peraturan atau keyakinan? Yang mana? Oke, Bapak Ibu. Nah, sama-sama kita bahas ya Bapak Ibu. Yang putih merupakan keyakinan kelas. Di mana di sini tadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sementara yang hijau datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Itu semuanya adalah yang hijau peraturan. Dan yang kedua adalah apa tadi? Keyakinan. Nah, itu tahu ya Bapak Ibu bedanya aturan dengan keyakinan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia nanti kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita bisa dilihat dari tabel T dan tabel E, di mana di sini ada sifat atau perilaku yang seperti tampak ada kelihatan. Misal tadi kita buat anak kita kasih stikiran satu-satu apa keyakinan kelas kita untuk hari ini anak-anak, dibikinnya, ditulisnya, ditempelnya di kelas kita. Contoh misalnya selalu aktif dalam pembelajaran Ibu, ditulis kita tempel, kita sepakati. Nah, umpamanya piket kelas tepat waktu Ibu, itu juga termasuk ke tabel T-nya nanti Ibu tampak ya kelihatan kalau piket kelas. Nah, misalnya lagi permisi Bu apabila kita mau keluar kelas, itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, ini dia ada hormat. Nah, ini yang terakhir kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau enggak? Kita lihat jawabannya Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikannya. Nih, dari keyakinan kelas tadi muncullah di sana Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Maksudnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk bersifat tanggung
tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di kelas itu kebajikannya menghormati orang lain. Hormat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain secara berkomitmen dan menjaga kebersihan. Atau di sini contohnya Bapak dilarang menggunakan narkoba termasuk kepada kesehatan. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Jadi intinya di sini kesepakatan kelas tadi Bapak Ibu mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah tertuang pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu dari sekian pembelajaran tadi Bapak Ibu tentang budaya positif tadi, intinya bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang kami tanyakan cuma bagaimana penerapan disiplin dalam lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Bu Yasniwan. Bagaimana penerapan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah? Nah, kira-kira Bapak Ibu kita bisa memberikan penerapannya, umpamanya memberikan contoh disiplin di sekolah. Jadi mulai dari kita Bapak Ibu kita kasih disiplin contohnya. Misal masuk sekolah tepat waktu. Nah, kita dulu dari diri kita Bapak Ibu memakai seragam sesuai ketentuan. Misal kita Bapak Ibu hari Senin kita memakai baju apa dan kita sepakati kita masuk jam berapa. Nah, jadi kita beri contoh di awalnya dulu Bapak Ibu dari diri kita. Dan misal di upacara bendera, bagaimana kita mengikuti upacara bendera? Apakah kita ikuti dengan khidmat atau bagaimana? Nah, kita berikan contoh yang terbaik dulu Bapak Ibu bagaimana penerapan disiplin ini. Jadi menurut saya kita mulai dari diri kita. Bagaimana Ibu Esniwan? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di mana di sini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Dan ketiga yaitu kesenangan dan kebebasan. Bagaimana nanti budaya positif yang kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu kita terapkan di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 04 Sedia, sehingga peserta didik kita akan nyaman, aman dan menyenangkan dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu. Dan untuk berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Di mana di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru, di mana posisi yang baik yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita ini. Yang mana sebelumnya Bapak Ibu kita memiliki posisi kontrol yang mana? Mari Bapak Ibu kita lihat bersama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, di mana posisi kontrol ini yaitu membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan terakhir yaitu sebagai manajer. Di mana kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol kita sesudah ini Bapak Ibu, sebelum ini bagaimana posisi kontrol kita Bapak Ibu? Di mana kira-kira? Posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Rasanya sebelumnya sudah kita bahas bahwa hukuman itu yaitu akan berlaku untuk sementara terhadap anak kita, disiplinnya terwujud Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang penghukum, di mana di sini penghukumnya ada 2, yaitu penghukum secara fisik dan penghukum secara verbal.
Nah, ini nanti dampaknya kepada anak kita sangat berdampak sekali Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Di mana pembuat bersalah ini dampaknya nanti Bapak Ibu kepada anak didik kita, yaitu mereka akan rendah diri dan tidak percaya diri. Dan seterusnya adalah sebagai teman, di mana di sini kita Bapak Ibu menganggap peserta didik kita sebagai teman, dan ada dua kemungkinan di sini Bapak Ibu akan menimbulkan negatifnya dan positif. Sebagaimana kita ketahui pada negatifnya di sini yaitu peserta didik akan leluasa terhadap kita kalau kita di sini sebagai posisi kontrolnya yaitu teman, dan positifnya yaitu anak akan lebih dekat kepada kita. Ketika dia bermasalah mungkin dia mau curhat dengan kita, itu kalau posisi kita sebagai teman. Dan berikutnya adalah sebagai pemantau, yaitu bagaimana kita memantau memfasilitasi anak peserta didik kita, bagaimana proses pembelajarannya kita pantau Bapak Ibu, kita pantau bagaimana kita observasi bagaimana proses pembelajarannya dan melalui asesmen diagnostisnya Bapak Ibu, dan terakhir yaitu manajer. Di sini yaitu pada posisi manajer ini Bapak Ibu nanti akan muncul menghargai diri sendiri, bagaimana cara kita menuntun, mengarahkan peserta didik kita untuk menguatkan budaya positif tersebut Bapak Ibu. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu yang paling tepat kita gunakan? Ya, posisi kontrol mana Bapak Ibu yang kira-kira yang tepat kita terapkan Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai manajer. Ya, posisi pemantau dan manajer tepat sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita memantau keseharian anak kita dan bagaimana kita mengarahkan dan menuntun anak kita di keseharian di lingkungan sekolah kita. Ya Bapak Ibu, jadi 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Tadi bagaimana sebagai teman, bagaimana Bapak Ibu tanggapannya posisi kontrol terhadap teman ini Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol kita terhadap sebagai teman? Kita mengusahakan supaya anak tersebut bisa dekat dengan kita dan dapat menyatakan apa perasaannya, bagaimana perasaannya, apa Kalau kesahnya tepatnya ya Bapak Ibu. Iya tepat. sifatnya seperti itu. Iya, tepatnya seperti itu ya Bapak Ibu. Di posisi kontrol teman sebagai teman itu, anak bisa lebih dekat terhadap kita, tapi tadi sisi negatifnya juga ada. Jadi menurut kami di sini untuk posisi sebagai teman kita lihat dulu tempat dan kondisinya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman secara terus menerus. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah, nah di sini Bapak Ibu kita lihat sama-sama, kita bahas sama-sama pernyataan-pernyataan yang ada di depan ini, apakah dia termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Oke Bapak Ibu, kita bahas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita kira-kira posisi kontrolnya yang mana Ibu? Membuat merasa bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah. Kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Iya, penghukum tepat sekali. Ayolah lakukan dari ibu atau bapak. Itu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman, ya tepat sekali Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol mana Bapak Ibu? Sebagai pemantau, tepat sekali Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, sebagai manajer. Dan berikutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kontrol mana Bapak Ibu pernyataannya? Sebagai penyuluh, tepat sekali Bapak Ibu.
kita sudah memahami mana posisi kontrol yang sudah kita terapkan di dalam diri kita pada lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah bergerak antara peraturan pemerintah konsekuensi dapat hadiah ya Bapak Ibu terhadap nilai-nilai belajar untuk dapat memperbaikinya. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu, yang mungkin yang paling tepat kita terapkan yaitu sebagai pemantau dan manajer. Kita selanjutnya Bapak Ibu kembali kepada segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Segitiga di mana di sini segitiga restitusi ini seperti yang kita bahas sebelumnya tentang restitusi, yaitu mengembalikan anak yang sudah dalam kegagalan kepada yang lebih baik agar mereka diterima kepada kelompok mereka sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di mana di sini segitiga restitusi ini dibagi menjadi tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, di sini di segitiga restitusi ini kita lakukan apabila peserta didik kita melakukan suatu kesalahan atau bermasalah. Misalnya peserta didik kita mencontek Bapak Ibu. Nah, saat peserta didik kita mencontek, apakah ini saya bertanya Bapak Ibu, apakah langsung kita tegur di hadapan teman-temannya atau kita panggil Bapak Ibu? Kita panggil. Nah, saat kita panggil, nah berarti kita tidak tegur dia ya saat mencontek ya Bapak Ibu. Saat kita panggil, nah apa yang terlebih dahulu kita lakukan kira-kira Bapak Ibu? Saat peserta didik yang menyontek tadi kita panggil di hadapan guru-guru lain atau kita berdua saja Bapak Ibu? Bagaimana nih? Berdua saja tepat sekali Bapak Ibu. Nah, apa kira-kira yang kita lakukan setelah kita memanggil si anak? Menanyakan alasannya, apa yang terjadi. Di saat itu kita sudah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa berkata salah satu contohnya yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Begitu juga ibu juga pernah berbuat bersama salah. Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Maksudnya di sini peserta didik kita tidak merasa takut dia dipanggil kenapa. Itu termasuk kepada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan, di mana di sini membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Sama tadi yang mengacu kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya di sini apapun tindakannya mempunyai tujuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk validasi kebutuhan ini kita membantu murid kita untuk mengenali kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Apa kira-kira yang kita lakukan di tahap ini Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, apa kira-kira yang kita lakukan pada validasi tindakan ini? Kita menanyakan apa tujuannya dia melakukan hal tersebut. Tepat sekali Bapak Ibu. Nah, di sini salah satu contohnya bisa kita katakan bahwa kamu bisa saja dan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, apa yang penting bagi kamu? Nah, di sini beberapa contoh pernyataan kita terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah di validasi tindakan ini kita membantu murid kita atas dasar apa dia melakukan kesalahan tersebut, dan kira-kira kita membantu dia untuk menemukan solusi apa yang akan
yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bapak Ibu. Oke, kita lanjut tahapan berikutnya untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Di mana di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, di mana di sini keyakinan kelas ini yaitu mengacu kepada kebajikan-kebajikan universal yang tujuannya nanti kepada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk keyakinan kelas tepatnya di sini di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Apakah keyakinan kelas itu baik bagi dia kalau peserta didik kita melanggar yang telah terhadap kesepakatan yang telah kita sepakati secara bersama. Nah, kita kaitkan nanti terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau keyakinan sekolah kita Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan masalah tersebut? Kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, seperti itu kira-kira Ibu contoh dari pernyataan dari segitiga restitusi pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, intinya di sini Bapak Ibu, mari kita refleksi bersama, yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma kita yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Hal paradigma yang mana Bapak Ibu? Mungkin di dalam budaya positif ini sebenarnya contohnya tadi 5 posisi kontrol. Selama ini kita menerapkan yang mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Seharusnya yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Manajer dan pemantau. Dan tahapan kalau peserta didik kita menghadapi suatu masalah Bapak Ibu, kita menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan secara terstruktur. Apakah itu sudah kita laksanakan Bapak Ibu? Belum. Oke, mudah-mudahan untuk berikutnya kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu sesuai 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan, yang nantinya akan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami ingin menanyakan, apakah dalam segitiga restitusi ini bisa kita melaksanakan hanya 1 langkah saja? Nah, itu pertanyaan dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Di sini pertanyaannya, apakah langkah-langkah dari segitiga restitusi ini bisa kita lakukan cuma 1 tahap saja atau 1 langkah? Tepatnya di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu sebagaimana yang kita bahas tadi ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, berikutnya Ibu, memvalidasi tindakan, seterusnya adalah menanyakan keyakinan. Tahapan tersebut Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu sudah kita lakukan sejak awal. Cuman kita tidak tahu tahapannya antara yang nomor 1 kita lakukan yang mana, nomor 2 dan nomor 3 yang mana tahapannya. Cuman di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, sesuai yang Ibu pertanyakan tadi, alangkah tepatnya kita gunakan ketiga langkah tersebut Bapak Ibu. Bagaimana Ibu? Oke, dari pertanyaan tadi Bapak Ibu dan dari materi yang telah kita jabarkan dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu, mulai dari disiplin,
kebutuhan dasar kita, mulai dari restitusi sebagai penghukum sampai dia ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sebagai seorang guru dan kita imbaskan kepada teman-teman kita ini nanti Bapak Ibu. Semoga nanti budaya positif yang ada di SD Negeri 04 Setia ini akan tercipta lebih baik lagi dan akan mengacu kepada apa Bapak Ibu? Mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Pancasila yaitu ada 6 elemen di sana. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang benar dan berakhlak yang mulia. Yang kedua apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri, bernalar kritis, gotong royong, serta kreatif. Yang intinya nanti Bapak Ibu akan mengacu bermuaranya ke profil pelajar Pancasila tersebut Bapak Ibu. Dan mungkin sekian dari saya Bapak Ibu tentang penjelasan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di SD Negeri 04 Setia. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dan permanen ya Bapak Ibu kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salah dan janggalnya Bapak Ibu saya minta maaf dan terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Darmila Putri. Kita sudahi acara kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nak? Kok kelihatan panik Yasidnya? Saya lupa buku. Ya sudah, gunakan saja dulu buku yang lain karena pembelajaran kita sudah dimulai ya. Nah, ya lanjutkan pekerjaannya ya nak ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Yasid, silakan masuk nak. Ya Bu. Silakan duduk. Sudah? Nah, kira-kira Yasid tahu enggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena Yazid tidak membawa buku pelajaran matematika pada saat jam pelajaran. Sekarang Yasid sudah tahu kesalahan Yasid, tidak membawa buku pelajaran. Itu merupakan suatu kesalahan tidak nak? Iya Bu. Yasid berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Apakah saat ini Yasid tengah menjadi orang yang baik untuk diri Yasid sendiri dengan tidak membawa buku pembelajaran? Tidak Bu. Sekarang yang terpenting kita mencari solusi dari permasalahan ini dan kita memperbaiki kesalahan ini. Setuju Yasid? Ya Bu, setuju. Yasid tidak membawa buku pasti ada alasannya. Kenapa sih Yasid tidak membawa buku saat jam pelajaran? Karena saya keasikan main game, jadi saya tidak sempat melihat jadwal dan mempersiapkan pembelajaran untuk esok harinya. Oh begitu. Lalu kira-kira tindakan Yasid ini sesuai tak dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah kita? Belum Bu. Kalau belum, kira-kira tindakan yang mana yang Yasid langgar? Disiplin Bu. Menurut Yasid, disiplin itu penting tidak kita lakukan? Sangat penting Bu, karena saya dapat melihat jadwal pelajaran yang akan dilakukan pada esok harinya.
Betul sekali, disiplin itu sangat penting, menandakan kita lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Iya Bu, saya mengerti dan maafkan saya ya Bu. Baik nak, sekarang sikap yang baik telah Yasid tunjukkan dengan cara meminta maaf. Sekarang apa yang akan Yasid lakukan untuk tidak lupa lagi membawa buku pelajaran saat di jam pelajaran kita? Saya tidak akan bermain game lagi dan akan mengulang pelajaran serta melihat jadwal dan mempersiapkan pelajaran esok harinya. Bagus Yasid, kamu telah menunjukkan cara dan solusinya. Sekarang Yasid boleh kembali lagi ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran hari ini. Silakan Ananda Ibu pergi ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miswartati, rekan kerja dari Ibu Darmila Putri di SDN 04 Setia. Menurut saya, dari apa yang dipaparkan Ibu Putri tentang budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa dan juga untuk kami sebagai guru. Kita menjadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah kita sebagai penghukum atau pemantau, ataupun sebagai manajer. Dan semoga dengan adanya diseminasi ini dapat diterapkan di sekolah ini untuk menciptakan siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.